Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu? Selamat malam. Iya. Sehat. Saya ke Pak Wandi. Pak Wandi, jadi sebelumnya kan sempat dikatakan tidak menggunakan APBN, lalu menggunakan APBN kini, dan ada anggaran PEN atau penanganan dari pemulihan ekonomi nasional terkait dengan COVID-19, lalu kemudian direvisi lagi. Jadi mana yang benar ini? Sekarang kan sudah ditetapkan undang-undangnya, jadi ya kita berbasis pada undang-undang saja. Oke. Jadi bagaimanapun juga memang ada APBN itu yang harus, pertama karena nanti kan ada yang namanya kawasan inti pusat pemerintahan tuh di sana. Ya. Nah, sehingga nanti kalau itu sudah berjalan akan lebih mudah untuk skema pembiayaan yang lain. Misalnya kerjasama pemerintah badan usaha maupun swasta itu bisa masuk. Nah, terkait dengan adanya sempat wacana tentang PEN, saya kira itu sudah dijelaskan juga kan oleh Kementerian Keuangan ya baru-baru ini, bahwa memang dalam proporsi PEN memang ada bagian untuk pemulihan ekonomi, dan kita tahu juga ada yang disalurkan lewat beberapa proyek infrastruktur ya. Nah, memang wacana itu sempat berkembang, tetapi kan semua ini berkembang dan masih akan ditetapkan lagi. Setelah undang-undang disahkan ini nanti akan ada peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pendanaan tersebut. Oke, jadi bahwa APBN sebagian iya, tapi itulah itu yang akan kita lihat nanti peraturan pemerintahnya itu. Iya, jadi aturan pemerintah nanti akan mengatur bahwa iya sebagian lewat APBN, apakah menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional PEN atau tidak? Itu yang menjadi jawaban. Ya, itu akan kita lihat dalam peraturan pemerintahnya nanti. Oke, saya ke Bung Bima. Bung Bima, sebelumnya tidak menggunakan APBN, lalu kemudian undang-undang menetapkan boleh menggunakan sebagian APBN, dan apakah dari APBN itu menggunakan pemulihan ekonomi nasional terkait dengan COVID ini atau tidak? Itu menjadi pertanyaan. Ada komentar soal ini? Iya, problemnya kan tidak pernah ada dalam pembahasan PEN itu spesifik untuk pembangunan ibu kota negara. Dan kalau kita lihat, ibu kota negara ini apa kaitannya dengan pemulihan ekonomi? Padahal masih banyak UMKM yang masih belum mendapatkan bantuan dari pemerintah misalnya. Bantuan usaha produktif mikro itu baru 20% dari total 64 juta UMKM. Artinya masih banyak pelaku usaha yang harusnya mendapatkan bantuan dari dana PEN. Jadi salah kalau misalnya PEN itu digunakan untuk konstruksi tahap awal. Oke, kalau PEN-nya, saya ingin tanya, kalau menggunakan APBN sesuai dengan undang-undang ya, memang ini sudah ditetapkan oleh undang-undang. Tapi menurut Anda, hitung-hitungan ekonominya tepatkah? Ya nggak tepat ya. Satu, ini akan implikasi kepada beban belanja negara, sementara pemerintah harus menurunkan target defisit menjadi 3% pada 2023. Yang kedua, beban bunga utang kita itu 360 sampai 400 triliun di tahun 2022. Belum pokok utangnya. Jadi ini jelas akan menjadi beban baru bagi anggaran negara. Yang ketiga, produktivitasnya, Mas Aiman. Kalau kita bicara soal produktivitas, mana yang lebih pas? Pemulihan kepada sektor usaha yang memang membutuhkan, masyarakat yang sekarang rentan terkena dampak inflasi, atau fokus pada pembangunan ibu kota negara. Ini kan masalah prioritas kebijakan. Dan sepertinya pemerintah ada permasalahan soal prioritas kebijakan ini kurang fokus kepada pemulihan ekonomi. Iya, bukankah begini, logikanya begini, Bung Bima, bahwa ketika ada pembangunan mulai tahun ini, tahun depan 2024 ya, karena rencana nanti pindah 2024 tahap awal, itu bukankah roda ekonomi akan berputar sehingga efeknya juga akan terjadi efek multiplier atau efek pengalihnya juga besar? Iya, kalau kita bicara hanya sekedar multiplier effect ya, masing-masing orang di Jabodetabek itu masing-masing dikasih uang misalnya 1 juta rupiah, mereka disuruh kerja apapun ya akan ada perputaran uang kan gitu terhadap ekonomi. Tapi kan kita harapkan kan bukan seperti itu caranya. Tapi kita punya prioritas misalnya pembangunan kawasan industri kalau memang tujuannya menyerap tenaga kerja. Atau kemudian juga fokus misalnya kepada pembangunan atau pemberdayaan sektor usaha yang membutuhkan bantuan. Ini kan lebih tepat gitu loh. Karena selama ini banyak sekali pelaku usaha belum mendapatkan insentif dari pemerintah. Tapi kalau hanya IKN, ini ujung-ujungnya nanti yang dapat manfaat hanya sektor tertentu. Salah satunya adalah sektor konstruksi. Siapa konstruksi? Kontraktornya adalah BUMN lagi. Jadi uangnya berputar dari APBN masuk kepada BUMN lagi.
Nah ini kan artinya kalau kita bicara multiplier, beberapa studi juga menyebutkan, salah satunya dari Indef, bahwa dampak pembangunan ibu kota negara ini kecil sekali terhadap ekonomi. Memang betul, Mas Aiman, ada kawasan yang mendapatkan manfaat seperti di Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, kemudian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, khususnya untuk material bahan bangunan untuk pembangunan IKN. Tetapi efek secara nasionalnya itu kurang dari 1% terhadap produk domestik bruto. Nah, jadi kita melihat ini kalau dikaitkan dengan pemulihan ekonomi sepertinya salah sasaran. Oke, Bung Wandi, jadi menghabiskan APBN sebagian ya, sisanya kemudian ada uang besar di sana, tapi efeknya sangat kecil buat ekonomi Indonesia, betul? Ya orang boleh punya, halo? Ya silakan, Bung Wandi. Ya silakan punya banyak perspektif ya. Kita juga kan melakukan pembahasan ini bukan baru-baru ini. Kita juga melibatkan banyak ahli. Apa sih yang diuntungkan nanti yang dari hasil pembahasan itu? Boleh punya pandangan seperti itu. Tetapi kami yakin dengan apa yang kami sudah persiapkan ini bahwa multiplier effect itu akan muncul. Oke. Nanti kita akan lihat sama-sama. Yang penting kita sudah mempunyai perencanaan dan kita yakin bahwa perencanaan ini baru awal. Dia akan memancing masuk lebih banyak investasi dan dengan demikian kita akan beban pembiayaan negara akan lebih ringan. Oke, realnya boleh nggak Bung Wandi dijelaskan? Kira-kira apa yang kemudian bisa dibayangkan oleh publik? Efek pengali apa, multiplier effect apa yang kemudian akan terjadi dengan pembangunan ibu kota negara yang baru? Dan itu besar. Ya saya kira kita tahu bahwa di awal pun sudah kita tahu bahwa namanya pembangunan infrastruktur di awal pembangunan fisik tentu saja memang akan menciptakan lapangan pekerjaan. Nanti kita soal kekhawatiran bahwa hanya kelompok tertentu, mari kita atur ininya tata kelolanya. Ya, kalau kita atur tata kelolanya secara transparan, prosesnya nanti kita kawal sama-sama, maka kekhawatiran itu bisa kita atasi. Dengan demikian banyak pihak yang akan lebih diuntungkan di sini. Saya kira kita harus melihat banyak perspektif juga ya, karena bagaimanapun juga ini sebuah visi besar. Kita sedang berbicara tentang Indonesia maju, ya. Ini 23 tahun dari sekarang Indonesia maju. 100 tahun Indonesia merdeka. 100 tahun Indonesia merdeka. Visi ini harus kita dukung. Nah tentu saja banyak kelemahan-kelemahannya, tetapi itu tidak berarti bahwa kita hanya berpikir jangka pendek, hanya berpikir tentang apa yang ada di depan mata. Kita juga, walaupun kita menghadapi pandemi kemarin pun, kita menggunakan pendekatan gas dan rem. Kan? Jadi kita pada saat terjadinya pandemi, ya kita melakukan rem. Tapi kita juga harus berpikir memutar ekonomi. Oleh karena itu, ada porsi seperti infrastruktur juga dalam pemulihan ekonomi nasional. Substansinya sama saja gitu. Nah, tetapi kami memahami bahwa kalaupun memang wacana PEN ini tidak mau dikaitkan dengan pembangunan IKN, ya itu yang akan kita lihat akan diatur. Dan kami percaya bahwa Kementerian Keuangan nanti setelah peraturan pemerintah itu dikeluarkan sudah punya jurus-jurusnya, sudah punya aturan yang jelas untuk melakukan ini secara tata kelola. Ini kan bicara soal tataran luas. Boleh nggak kemudian publik mendapatkan informasi? Kalau tadi disebutkan misalnya ada daerah-daerah tertentu yang mendapat keuntungan, katakanlah tadi misalnya Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, lalu kemudian Kalimantan Timur dan lain sebagainya karena proses pembangunan ini. Meskipun porsinya kecil menurut Bung Bima. Nah, Anda punya nggak data bahwa ini besar kok? Ada daerah-daerah yang diuntungkan. Tidak bicara soal 2-3 tahun ke depan, bicara soal 10 tahun, bicara soal 23 tahun ke depan. Nanti saya tunggu datanya, Bung Wandi. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan dengarkan dari Bung Wandi dan juga nanti apa kemudian counter dari Bung Bima terkait ini. Bahwa iya ada 500 triliun, tapi apa yang kita dapatkan setelah itu? Kita akan segera kembali saat lagi, saudara. Bung Wandi, bisa Anda jelaskan pada publik bagaimana kemudian efek ini? Mungkin tidak 2-3 tahun ke depan, mungkin bisa 10 tahun, 23 tahun ke depan. Apa yang akan didapatkan setelah 501 triliun membangun IKN, Ibu Kota Negara, Nusantara? Ya, pada dasarnya kan alasan utama pemindahan ibu kota sendiri kan terkait bagaimana kita membangun Indonesia sentris. Ya. Selama ini saya kira kita tahu bahwa Jawa sudah terlalu jauh ke depan dan penduduknya juga
sangat besar di Jawa, sehingga kita memerlukan Indonesia sentris. Itu bukan berarti kemudian semuanya dipindahkan, tetapi kita ingin mengurangi beban Jawa dan memberi kesempatan bukan hanya untuk kawasan IKN sebetulnya. Jadi di IKN sendiri ada kawasan inti pusat pemerintahan, ada kawasan barat, ada kawasan penunjang yang di timur, tapi juga daerah-daerah lain. Itu kita harap menjadi penunjang. Dia bisa menjadi epicentrum ekonomi baru. Nah, semangatnya di situ. Jadi dengan adanya IKN ini kemudian akan memicu juga pembangunan di wilayah-wilayah yang lain. Sehingga dengan demikian maka beban berat Jawa yang sudah berlangsung lama ini itu kemudian bisa dialihkan. Dari situlah kita bisa bicara tentang pemerataan pembangunan dan sebagainya. Tetapi itu tentu satu aspek dari pembangunan IKN. Kita memiliki banyak sekali aspek ya. Kita aspek penganggaran iya, aspek pemerataan iya, aspek lingkungan iya, aspek sosial budaya semua kita pertimbangkan. Jadi ini bukan sesuatu yang cepat-cepat, tetapi sesuatu proses yang lama dan sebetulnya sejak pertama kali diumumkan oleh Presiden Jokowi tanggal 26 Agustus 2019, maka kami sudah bekerja, leading sektornya itu Bappenas. Dan kalau Anda ingat mungkin waktu itu sudah ada pansus juga, dipimpin oleh Zainuddin Amali. Sekarang kebetulan sudah jadi Menpora. Jadi ini proses yang panjang. Dan sampai kita belum pernah pindah ibu kota sebelumnya. Oleh karena itu kita memerlukan masukan-masukan dari masyarakat. Kritik yang terjadi saat ini juga kita anggap positif kok. Jadi termasuk dalam pembicaraan tentang penganggaran, pembiayaan ini, itu semuanya ditimbang oleh Kementerian Keuangan sebagai leading sektor untuk aspek penganggaran dan pembiayaan. Dan ini akan terbayar oleh pembangunan Indonesia tahun-tahun ke depan karena tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris yang berada di tengah-tengah Indonesia. Ya demikian. Kita tentu ini pada akhirnya kan akan menjadi investasi. Ini kita harus lihat pada akhirnya akan menjadi investasi. Dan kita harus melihatnya dalam kerangka yang panjang, multi years. Jadi bukan cuma sampai tahun 2022, tetapi juga kalau Bu Menteri sendiri sudah mengatakan setidaknya ada 5 fase sampai 2045. 2045 itulah milestone 100 tahun Indonesia merdeka. Nah di situ kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kota yang terbaik, kota yang sustainable, kota yang smart, semua hal-hal terbaik, konsep-konsep terbaik itu kita akan munculkan di sana. Nah itu harapan kita. Indonesia sentris. Pindahnya 2024, puncaknya nanti adalah 2045 saat 100 tahun Indonesia merdeka. Dan semua itu akan terbayar. Bung Bima. Oke, sekarang kita balik lagi nih. Sekarang pembiayaannya pakai apa gitu kan. Kalau ngelihat jangka panjang, oke, itu kan silakan pemerintah cukup optimistis. Tapi sekarang saja dari perencanaan kita bisa kuliti satu persatu. Salah satunya adalah KPBU tadi. Kalau nggak pakai APBN, pakai apa? Pakai kerjasama pemerintah dan badan usaha. Sementara rata-rata negara lain itu 22% maksimum kontribusi KPBU di dalam total investasi infrastruktur. Ini kan sampai 46%. Tadi juga ini nggak masuk akal atau bagaimana? Ya artinya kan ini bisa jadi over optimis begitu loh. Jadi Anda membayangkan sulit sampai 40% untuk bisa bekerja sama antara dengan badan usaha swasta? Ya tentu. Sekarang laporan dari Bank Dunia tentu kita pernah ingat dulu, Infrasat judulnya. Itu kan tahun 2018 mengungkapkan bahwa rata-rata KPBU di dalam proyek infrastruktur itu hanya berkisar 7%. Nah sekarang ini kok bisa mau naik 46%, apalagi pembangunannya adalah pembangunan gedung pemerintahan. Jadi swasta mana yang akan tertarik investasi secara langsung melalui skema KPBU kalau return ataupun keuntungannya relatif kecil karena ini adalah gedung pelayanan pemerintah. Beda ceritanya kalau pembangunan pelabuhan, kawasan industri. Tapi kan nggak mungkin kawasan industri berdekatan dengan IKN gitu kan, karena kan tadi aspek lingkungannya diperhatikan. Sementara yang dibutuhkan di Kalimantan itu bukan gedung pemerintahan, tapi kawasan industri untuk hilirisasi pertambangan dan perkebunan. Jadi kalau kita lihat dari anggarannya saja perencanaannya, wah ini perencanaannya sangat-sangat optimistis gitu kan, hampir tidak realistis. Jadi APBN beberapa tahun ke depan ini akan sulit sekali, boleh dikatakan terpuruk lah karena IKN ini. Anda memperkirakan itu? Ya sekarang saja
kalau kita bicara, nggak usah bicara rasio utang ya, karena pemerintah pasti bantah rasio utangnya masih di bawah 60% dari PDB. Kita bicara yang realistis saja. Sekarang berapa porsi pembayaran bunga utang setiap tahunnya dibandingkan dengan penerimaan pajak? Oke. Itu kan lebih dari 15 sampai dengan 20% lebih. Artinya ini kan seperempat dari total penerimaan pajak negara, itu sebagian sudah habis untuk pembayaran bunga utangnya. Belum tahun ini, Mas Aiman, bunga utang kita juga akan meningkat, karena suku bunga secara global juga akan naik. Nah ini khawatirnya, skenario pemerintah ini ujungnya adalah dominan APBN, itu pertama. Yang kedua, kalaupun investasi swasta masuknya bukan lewat KPBU, tapi membeli surat utang pemerintah. Investasi alias kreditur. Nah ini kan akan jadi beban baru lagi bagi tambahan utang pemerintah ke depan. Saya paham apa yang Anda maksudkan. Saya tanya ke Bung Wandi. Jadi 40% kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta ya atau yang lain itu terlalu optimis. Nanti ujung-ujungnya digeser, dikecilin lagi ya dengan APBN. APBN defisitnya lebih gede, utang lagi. Bung Wandi. Ya, angka itu kan angka yang sempat muncul ya sebelum Undang-Undang IKN itu ditetapkan. Tetapi saya sudah katakan bahwa nanti akan ada peraturan pemerintah. Jadi kita lihat nanti peraturan pemerintah itu seperti apa. Karena kami mempercayakan dalam hal penganggaran dan dalam pembiayaan ini itu di Kementerian Keuangan. Nah, boleh saja punya skenario-skenario pesimis seperti itu. Skenario pesimis Anda katakan. Kenapa Anda katakan skenario pesimis? Karena tadi pakai data misalnya KPBU maksimal 20%. Kita punya skenario optimis dan kita percaya bahwa hitung-hitungan ekonom-ekonom yang juga kami libatkan itu juga kita percaya. Jadi kita tahu lah bahwa ketika kita kita selalu menggunakan post factum ya ketika menganalisis apa-apa yang sudah terjadi. Padahal hal yang sama juga ketika kita melihat krisis apa yang terjadi dengan penanganan pandemi. Banyak yang sangat pesimis, tetapi buktinya kita bisa lalui. Nah, modal optimisme ini dan perspektif-perspektif lain yang harus juga kita dengarkan dan kita munculkan itu perlu kita lakukan, itu perlu kita angkat sama-sama. Sehingga hal yang sangat penting ini bisa kita wujudkan. Kita nggak bisa hanya mikirin ke depan, anak kita sakit ya. Maka semua anggaran kita hanya untuk mikirin anak kita sakit. Kita juga harus mikirin pendidikannya, masa depannya. Sama juga ketika kita mengelola negara, nggak bisa short-sighted terus. Harus punya visi. Coba bayangkan kalau kita, para pendiri negara kita nggak punya visi. 1 Juni 1945. Atau proklamasi kemerdekaan. Kalau kita disuruh minta memenuhi macam-macam, kita nggak akan pernah merdeka sampai hari ini. Dengan niat itu, dengan visi itu, dan kita nggak asal-asalan, ada prosesnya. Maka kami percaya masih banyak perspektif lain yang bisa kita angkat untuk mendukung pemindahan ibu kota negara ini. Bung Bima, Anda terlalu pesimis. Ada banyak kemudian negara ini dibangun dengan optimisme. Yang bilang 22% kontribusi KPBU dalam infrastruktur itu kan Bappenas. Jadi ada laporan dari Bappenas sendiri di negara-negara lain kan rata-rata segitu. Kemudian Bank Dunia bilang maksimum itu 7% kok. Itu realisasi yang sangat sangat kemudian masuk akal. Tapi kemudian tiba-tiba muncul angka di atas 40% saja, artinya kan ini siapa nih investornya ya? Itu jadi pertanyaan kan. Dan masuknya investor ini lewat mana? Kan itu nggak dijelaskan. Ya, soal optimisme ya, saya kira gini, kan yang didatangi investor juga kan pemerintah. Jadi kami juga tahu, investor itu juga punya hitung-hitungannya sendiri. Mereka ini punya juga ahli-ahli keuangannya sendiri, bikin financial projection. Dan sekarang semua tertarik karena soal green energy, soal green development, low carbon development, eranya ke sana. Dan banyak yang membantu karena alasan-alasan seperti itu. Saya kira ada banyak hal, banyak cara kita untuk optimis. Jadi bantunya lebih kepada moral begitu ya? Bantuan moral kan baru awal. Kita nggak bisa lihat sepotong-sepotong. Kita lihat nanti komitmennya satu-satu. Saya nggak bilang bahwa ini semua udah beres perencanaannya. Tidak. Ini tantangannya besar. Tetapi mari kita lewati tantangan itu satu persatu. Dan kita bersatu untuk sebuah visi yang sama. Bung Bima terakhir. Sekaligus juga masukan untuk peraturan pemerintah yang mungkin nanti akan dikeluarkan. Mudah-mudahan didengar oleh semua pemangku kepentingan, stakeholder. Ya, satu, kalau niatnya adalah ingin partisipasi swasta yang lebih besar, ya benahilah birokrasi dulu, benahilah masalah korupsi dulu.
sehingga swasta juga tertarik gitu kan dengan proyek IKN. Kemudian selain birokrasi, korupsi diberantas, juga ada kejelasan proyek mana yang ditawarkan kepada swasta dengan nilai yang keuntungannya cukup masuk akal. Yang jelas bukan gedung pemerintahan. Kemudian bagaimana terkait dengan resiko politiknya gitu kan. Ada undang-undang IKN, tapi kan tidak menutup kemungkinan Presiden 2024 dan kedepannya bisa melakukan perpu gitu kan. Itu kan tidak ada jaminan dalam kondisi tertentu. Misalnya keuangan negara sedang dalam kondisi yang darurat, bisa saja ada pembatalan dengan menggunakan perpu. Itu yang perlu diperhatikan juga. Dan terakhir saya kira kalau memang ingin bermanfaat, ya tunda dulu lah pembangunan IKN, meskipun ada undang-undangnya. Tetapi fokus dulu sekarang adalah pemulihan ekonomi yang punya visi. Visinya apa? Digitalisasi. Visinya adalah pembangunan kawasan industri yang ada di luar Jawa. Itu cara mendatangkan penduduk, mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Gitu. Bukan dengan membangun gedung pemerintahan gitu. Jadi hitung-hitungannya saya kira perlu dievaluasi lagi. Baik. Terima kasih. Singkat saja terakhir, Bung Wandi, untuk menjawab, singkat saja. Ya kita lihat nanti, saya kira ada banyak hal yang belum kita buka. Nanti kita lihat rencana induk dan sebagainya. Semua itu sudah kita pertimbangkan. Bahkan industri yang ramah lingkungan pun sudah kita pertimbangkan di sana. Itu juga salah satunya kenapa ini menarik buat investasi. Oke, baik. Dan kita akan semoga kita semua mendukung cita-cita visi yang baik ini. Kita akan lihat nanti, kita akan cermati tentu masukan-masukan ini dari berbagai pihak positif, penting, dan kemudian bisa dipertimbangkan terkait dengan kemajuan kita sama-sama. Karena kita ingin maju bersama Indonesia. Terima kasih Bung Wandi Tuturok, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, dan Bung Bima Yudhistira dari Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies Celios. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.